Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Kita berjumpa di sesi yang ketiga untuk mata kuliah perilaku organisasi pada program studi manajemen, di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai kedudukan manusia dalam organisasi. Kedudukan manusia dalam organisasi kami bagi menjadi 3 sub, yaitu hakikat manusia dalam organisasi, pembentukan dan desain organisasi, kemudian perubahan dan pengembangan organisasi. Hakikat manusia dalam organisasi. Menurut Nawawi, manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang kompleks dan unik, diciptakan dalam integrasi 2 substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama disebut fisik atau jasmani sebagai unsur materi, sedangkan substansi kedua disebut jiwa atau rohani atau psikis yang bersifat non-materi. Tanpa keterpaduan itu, wujudnya adalah bukan manusia. Hakikatnya manusia itu meliputi individu, sosial, dan moralitas. Menurut Siagian, memandang manusia dalam perspektif kepemimpinan dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Maka hakikat manusia adalah 1. Manusia sebagai makhluk politik, mempunyai keinginan dan kepentingan tertentu untuk berkuasa. 2. Manusia sebagai makhluk ekonomi, mempunyai keinginan akan kebutuhan yang bersifat kebendaan. 3. Manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai keinginan untuk berkelompok dalam eksistensinya dengan manusia lainnya. Mempunyai posisi sebagai individu, sebagai jati diri yang khas untuk dapat memperlakukan dengan menggunakan pendekatan dalam kehidupan manusia, memiliki peran sebagai makhluk sosial yang ketergantungan dengan manusia lainnya. Melansir sumber belajar Kemendikbud bahwa pendapat manusia sebagai makhluk sosial seperti dikemukakan oleh filsuf Aristoteles melalui istilah zon politikon. Zon politikon memiliki arti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial juga berarti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan bergantung pada orang lain. Sub yang kedua, pembentukan dan desain dalam organisasi. Menurut George Thomas, teori pembentukan kelompok atau organisasi yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari George Thomas. Teorinya berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen atau perasaan emosi. 3 elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya dan semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen di antara mereka. Semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen orang yang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi-interaksinya.
Menurut Ed Zioni, menurut beliau, unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk atau dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan sebagai berikut. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan, dan tanggung jawab, komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk yang tidak dipolakan secara sengaja atau disusun menurut cara-cara tradisional, dan perencanaan yang dibuat untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Pusat kekuasaan tersebut secara kontinu harus mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh organisasi, dan apabila memang diperlukan harus pula menyusun pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi. Penggantian tenaga dalam hal ini, tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan dapat diganti oleh tenaga yang lain. Demikian pula organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan atau promosi. Alasan pembentukan organisasi ada dua hal yang penting, yakni satu, alasan sosial. Manusia senantiasa menginginkan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, organisasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan sosial seseorang terpenuhi oleh perusahaan tempat orang tersebut bekerja, maka pekerjaan yang dilakukan adalah kehidupannya. Dengan demikian, manusia berorganisasi karena ia membutuhkan dan menikmati kebutuhan-kebutuhan sosial yang diberikan oleh organisasi. Dua, alasan material. Manusia melakukan kegiatan organisasi karena alasan-alasan material. Melalui bantuan organisasi, manusia dapat melaksanakan 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, seperti memperbesar kemampuan manusia. Melalui organisasi, manusia dapat melaksanakan aneka macam tugas atau pekerjaan secara lebih efisien dibandingkan dengan situasi apabila manusia tersebut bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan organisasi, manusia dapat mengembangkan sistem hukum dan pemerintahan, serta dapat pula menciptakan organisasi sosial, olahraga, atau kesehatan, di mana organisasi-organisasi tersebut dapat menyebabkan timbulnya keuntungan produktivitas. Menghemat waktu, kemampuan suatu organisasi untuk memanfaatkan waktu pada umumnya diperlukan untuk mencapai tujuan. Upaya mengurangi waktu total yang diperlukan jauh lebih penting dibandingkan dengan efisiensi biasa. Suatu susunan yang dapat dilaksanakan oleh seorang individu atau sebuah kelompok yang relatif kecil dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar. Sekalipun kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk melaksanakannya. Waktu yang diperlukan oleh individu atau kelompok kecil tersebut untuk melaksanakan tugas yang mungkin terlampaui dan terlalu panjang sehingga hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Berikutnya, mengakumulasi pengetahuan. Organisasi memungkinkan manusia untuk menarik manfaat dari pengetahuan yang terakumulasi, hingga dapat berpijak atas landasan yang dibentuk oleh generasi sebelumnya. Tanpa adanya organisasi, maka setiap manusia
pada setiap era harus menjalani segala sesuatu sedini mungkin. Manusia purba meneruskan pengetahuan yang diakumulasinya melalui mulut ke mulut, dan ada juga yang melalui cerita rakyat, yang diteruskan dari generasi ke generasi melalui organisasi atau sukunya. Manusia modern menggunakan peralatan modern, misalnya perpustakaan modern. Informasi yang dihasilkan diakumulasi dan disimpan di dalam perpustakaan dapat dijadikan landasan untuk mencapai kemajuan-kemajuan lebih lanjut. Bagian ketiga, kita membahas perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Menurut Siswanto dan Sucipto, bahwa perubahan dalam suatu organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, dan lain-lain. Perubahan tidak harus dilaksanakan dalam satu organisasi. Secara khusus, organisasi harus melakukan perubahan dalam organisasi itu sendiri untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meninggalkan keterpurukan-keterpurukan yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa perubahan dalam organisasi pada dasarnya sebagai berikut. 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi. 3. Berorientasi pada masa depan. Dan yang keempat, mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Sumber-sumber yang dapat mendorong adanya perubahan dalam organisasi antara lain lingkungan, sasaran atau nilai, teknik, struktur, manajerial, dan konsultan. Menurut Rifai dan Mulyadi, tahapan perubahan suatu organisasi meliputi 1. Pencairan, menghilangkan ide-ide lama menjadi ide-ide baru. 2. Perubahan, menggunakan ide-ide baru yang menjanjikan dan logis. 3. Pembentukan ulang dengan menggunakan ide-ide baru diintegrasikan ke dalam praktek yang nyata. Cara membangun perubahan dengan melakukan sosialisasi sebelum terjadi perubahan. Antara lain, 1. Menyediakan alasan untuk perubahan. 2. Partisipasi sebagai cara yang mendasar untuk membangun dukungan perubahan. 3. Memberikan penghargaan dalam situasi iklim perubahan. Keempat, komunikasi dan pendidikan atau pelatihan yang esensial untuk mendapatkan dukungan perubahan. 5. Merangsang kesiapan karyawan, adanya kesadaran perubahan. Dan yang keenam, bekerja dengan sistem secara menyeluruh untuk mendapatkan manfaat. Menurut Robin dan Judge, model-model perubahan suatu organisasi ada 2 diantaranya model perubahan menurut Lewin. Menurut Lewin ada 3 tahapan, yakni mengambil inisiatif perubahan, mengelola perubahan, dan menstabilkan proses perubahan. Kedua, model perubahan menurut Passmore meliputi tahapan yakni persiapan, analisis kekuatan dan kelemahan, mendesain sub-unit organisasi baru, mendesain proyek, mendesain sistem kerja, mendesain sistem pendukung, mendesain mekanisme integratif, dan implementasi perubahan. Model lain adalah
Perubahan menurut Kreitner dan Kiniki, model perubahan dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen input, unsur-unsur yang hendak dirubah, dan output. Tidak selalu perubahan akan berjalan mulus, akan muncul perlawanan dan penolakan terhadap suatu perubahan. Sejumlah alasan dengan melakukan perlawanan terhadap perubahan suatu organisasi sebagaimana dinyatakan oleh Yull. Yull mengemukakan alasan menentang perubahan besar dalam satu organisasi sebagai berikut. Kurangnya kepercayaan, yakin bahwa perubahan tidak perlu, yakin bahwa perubahan tidak mungkin. Ancaman ekonomis, biaya yang relatif tinggi, ketakutan akan kegagalan pribadi, hilangnya status dan kekuasaan, ancaman terhadap nilai dan idealisme, dan intervensi atau campur tangan. Wren mengemukakan ada beberapa tugas khusus dan penting dalam pengembangan organisasi. Di antaranya mendiagnosis kebutuhan, merencanakan dan memimpin kegiatan pelatihan, berperan sebagai seorang katalisator dalam manajemen perubahan internal, dan menyumbangkan pengetahuan seni mengelola pengembangan organisasi. Menurut Hersey dan Blanchett, pengembangan organisasi sebagai usaha terencana, organisasi luas dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana dalam proses organisasi yang menggunakan ilmu pengetahuan sosial. Pengembangan organisasi dapat ditinjau dari 4 sudut pandang sebagai berikut. 1. Tujuan yang akan dicapai. 2. Pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan organisasi. 3. Strategi dan kebijakan untuk meninjau dan memperbaiki efektivitas perusahaan atau bagiannya. Dan yang keempat adalah aktivitas untuk melaksanakan strategi dan kebijakan. Demikianlah rekan-rekan pembahasan pada sesi 3 dari mata kuliah perilaku organisasi pada program studi manajemen. Untuk selanjutnya kita akan didiskusikan lewat video conference. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.